Nama saya Nurwahyu Muhammad Ray Akbar, nomor absen 28. Semua negara di dunia pasti memiliki sejarah yang sangat panjang untuk memperoleh kemerdekaannya. Salah satunya adalah Indonesia. Setelah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami berbagai masalah, tak sedikit pertentangan itu muncul di dalam negeri. Alhasil banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia atau lebih kita kenal sebagai PKI. PKI adalah partai komunis terbesar di dunia luar Tiongkok atau Uni Soviet kala itu. Sampai pada tahun 1965, pengikutnya bertambah 3 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Terdapat organisasi dan pergerakan lainnya yang menjadikan PKI memiliki pengikut kurang lebih sekitar 20 juta anggotanya. PKI membuat suatu pergerakan yang menyebabkan sejarah besar bagi Indonesia. Pergerakan itu kita kenal sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau kita singkat sebagai G30S PKI. Peristiwa tersebut adalah gerakan pengkhianatan yang terjadi pada malam pergantian antara tanggal 30 September dan 1 Oktober. Peristiwa ini melibatkan pasukan Cakrawira dengan Partai Komunis Indonesia itu sendiri. G30 PKI sendiri adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan masa pemerintahan presiden pada saat itu, yaitu Soekarno. Mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara paham komunis. Nama saya Naufal Misyadivito dari absen 27. Sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah singkat G30S PKI. Pada dini hari antara 30 September dan 1 Oktober, Letkol Untung yang merupakan anggota pasukan pengawal istana atau pasukan Cakrawirawa memimpin pasukan yang dianggap loyal atau setia kepada PKI. Gerakan ini mengincar petinggi atau perwira TNI Angkatan Darat Indonesia pada saat itu. Komandan Batalion I Resimen Cakrawirawa Letkol INF Untung Samsoeri menuju pada lokasi dini hari untuk memimpin kudeta tersebut. Pada awalnya gerakan ini disebut Operasi Takari, namun diganti menjadi G30S PKI karena tidak ingin peristiwa ini berbau militer. Menjelang pelaksanaan, nama wakil presiden saat itu Muhammad Hatta dicoret dari sasaran mereka. Hal ini bertujuan untuk menyamarkan kudeta sebagai konflik internal. Letkol Untung membagi eksekutor menjadi 3 satuan tugas. Yang pertama, Satgas Pasopati pimpinan Letnan INF Abdul Arif dari Resimen Cakrawirawa bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Yang kedua, Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten INF Soeradi Prawiroharjo dari Batalion 530 Brawijaya bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Prigondani bawah kendali Mayor Sojani bertugas menjadi jaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Usai memeriksa kesiapan di Lubang Untung, bersama bawahannya Kolonel INF Latif bergerak ke Gedung Biro Perusahaan Negara Aerial Survey atau PENAS di Jalan Jakarta Bypass, kini Jalan Jenderal Ahmad Yani Jakarta Timur. Nama saya Galang Ardana Putra, absen 14. Sehari-hari gedung itu disewa Angkatan Udara atau AURI. Namun di malam senyap itu Sujono menyiapkan gedung PENAS sebagai sentral komando Cenko 1 untuk memantau jalannya operasi penangkapan para jenderal. Pukul 3:30 pagi, anggota Batalion 1 Resimen Cakrawirawa Sersan Kepala Bungkus mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari lokasi. Ia khawatir alokasi 15-20 menit untuk meluncurkan penculikan menteri atau panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Legend Ahmad Yani tak akan cukup. Sesampainya di kediaman Yani di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani untuk ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan presiden. Yani meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekan menolak permintaan itu dan marah. Yani menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya.
Hai, nama saya Dwi Maulidan, nomor absen 11. Masih di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Teuku Umar, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, tak bisa tidur nyenyak. Menjelang pukul 4 pagi, mereka terbangun oleh suara kendaraan dan bunyi tembakan. Pintu rumah dibuka paksa. Joanna, istri Nasution, segera mengecek apa yang gerangan terjadi. Adik Irma yang terbangun memeluk kaki ibunya. Nasution tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia pun membuka pintu untuk memastikan kendati sudah ditahan istrinya. Mendengar kegaduhan, adik Nasution, Mardia, terbangun. Ia berusaha menyelamatkan adik Irma dengan menggendongnya ke kamar lain. Namun karena gugup, Mardia salah membuka pintu. Mardia yang menggendong adik Irma disambut rentetan tembakan. Nahas, peluru yang ditembak mengenai punggung adik Irma Suryani. Pintu pun langsung ditutup. Joanna menggendong tubuh adik Irma Suryani yang bersimpah darah. Setelah hari menjelang pagi, adik Irma dibawa ke RSPAD untuk mendapatkan pertolongan. Adik Irma sempat menjalani operasi beberapa kali. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, adik Irma Suryani meninggal dunia. Sementara itu, Nasution sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke lokasi. Wakil Komandan Satgas Pringgwadi, Mayor Udara Gatot Sokrisno, kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya, serta 3 mayat. Padahal mereka sedianya akan dihadapkan kepada Soekarno. Rentetan peristiwa itu kemudian berlanjut dengan pendudukan kantor berita Radio Republik Indonesia atau RRI oleh Gerakan 30 September. Koran harian mencatat, mereka kemudian melakukan siaran gelap dan menyatakan membentuk Dewan Revolusi Indonesia. Kabinet Dwi Kora yang dibentuk Bung Karno juga dinyatakan demisioner oleh mereka. Namun, pendudukan RRI itu hanya bertahan kurang dari sehari, karena sekitar jam 7 sore, pasukan RPKAD mengambil alih RRI. Beberapa tertangkap namun ada juga yang kabur. Lalu pada hari itu pukul 9 malam, RRI Jakarta sudah mulai mengumandangkan lagi suara resmi pemerintahan RI. Sepenuhnya ibu kota di tangan ABRI dan orang-orang di dalam kelompok G30S menjadi buronan. Singkat cerita, tragedi ini menewaskan 7 korban, 6 jenderal dan 1 perwira. Antara lain, pertama, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani atau Menteri Panglima Angkatan Darat, juga Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Kedua, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Deputi Kedua Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. Ketiga, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yaitu Deputi Ketiga Menteri atau Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Yang keempat, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Asisten Pertama Menteri atau Panglima AD Bintang Intelijen. 5. Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Asisten Keempat Menteri atau Panglima AD Bintang Logistik. Dan ke-6, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo atau Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Yang terakhir 7, Letnan 1 Pierre Andreas Tendian, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang tewas karena pasukan PKI mengira ia adalah Jenderal Nasution. Para korban tersebut kemudian dibuang dan dikubur ke suatu sumur lama di area Pondok Gede, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang kita kenal sebagai Lubang Buaya. Dan jenazah mereka ditemukan selang hari berikutnya, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1965. Hai, nama saya Muhammad Rizky Fazil Maula, nomor absen 23. Setelah terjadinya tragedi 30 SPKI, Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk menghilangkan dan membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia. Hal tersebut dilakukan atas desakan warga Indonesia karena menganggap peristiwa tersebut sudah memberikan luka mendalam bagi mereka. Dalam peristiwa ini, masih propaganda ada yang menyebutkan Soekarno maupun Soeharto, namun menurut pakar sejarah yang ada di masa rezim Presiden Soeharto, D.N. Adit, sekaligus Ketua PKI, itu adalah dalang utama dari adanya gerakan 30 September tersebut. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, gerakan 30 September 1965 atau PKI ini selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Tak hanya itu, di tanggal 1 Oktober juga diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hal tersebut dilakukan sebagai cara mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang telah gugur dalam tragedi tersebut.
Soeharto juga sempat menegas dibangunnya monumen Pancasila Sakti di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tahun 1984, setelah telah rilis doku drama propaganda mengenai tragedi ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan 30 SPKI resmi dirilis. Film tersebut diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang ketika itu dipimpin langsung oleh Brigjen G. Dwi Payana yang juga anggota dari Kepresidenan Soeharto. Produksi film tersebut menghabiskan biaya sebesar 800 juta. Terdapat pula buku-buku sejarah yang mendalami peristiwa ini, antara lain 1. Sarwo Edi dan Peristiwa 1965, 2. Sejam Kamaru Zaman, 3. Njoto, 3. GS 30 PKI dan Asia. Sekian, terima kasih.